Gimana kayaknya lagi ada sesuatu yang mau dibicarakan? Iya, kebetulan ini saya ada masalah berat. Tanya di kelas saya ada yang pacaran juga. Jadi ada mungkin masa transisi kali ya, kelas 10 ya. Jadi mereka itu pacaran tapi akhirnya sampai mengganggu teman-temannya di kelas seperti itu. Jadi ibu kesini mau membicarakan tentang murid ibu yang bermasalah dengan karena menjalin hubungan ya Bu ya. Jadi tujuan dari ibu ke saya nih untuk melakukan pembicaraan ini apa Bu? Jadi tujuan saya itu yang pertama cerita tentang bagaimana ini siswa saya ini saya supaya bisa memberikan pemahaman kepada anak saya ini bahwa yang namanya jatuh cinta itu boleh, saya pengen ngasih pemahaman, tapi jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak baik seperti itu dan mengganggu situasi di kelas seperti itu. Jadi kalau untuk harapan ibu sendiri nih kepada siswa ibu gimana? Harapan saya papanya nggak ada yang pacaran kali ya Bu, karena kelas 10 itu harusnya mencari teman yang sebanyak-banyaknya, kemudian dia bisa mempunyai pengalaman yang berharga yang satunya bisa menjadi memori, sweet memory di SMA di akhir tersebut. Kayaknya seperti itu. Baik Bu, selama ini nih ibu kan sudah mendapati murid ibu ketahuan berpacaran ya Bu. Kemudian ibu sudah melakukan apa saja Bu untuk menghadapi murid ibu? Ada beberapa rencana yang saya lakukan. Yang pertama pemanggilan siswa ya, tapi tidak berbarengan, laki-lakinya dulu, kemudian perempuannya. Jadi saya pengen tahu nih, benar nggak nih siapa sih sebenarnya yang memulai peluk-pelukan di kelas atau Jadi saya pengen tahu ini sebenarnya siapa, apakah cowoknya atau ceweknya gitu kan. Sekarang yang cewek-cewek juga terkadang nyosor Bu. Lebih agresif gitu ya, kayak sowak. Nah itu saya akan mencari tahu. Jadi pertama itu memanggil siswanya, tapi berbeda itu ya, supaya nggak bareng-bareng. Terus yang kedua saya cerita nih sama ibu supaya saya nggak menjadi beban sendiri. Yang ketiga itu saya, kalau misalnya harapan tadi ketika saya sudah memanggil itu tidak ada solusi buat mereka melerai supaya jangan terlalu dekat, maka saya langkah kedua mungkin akan meminta pada orang tua untuk datang ke sekolah. Seperti itu. Kalau seandainya hal itu pun tidak bisa, maka mungkin saya meminta kepala sekolah untuk memanggil psikolog juga. Seperti itu. Ya, baik. Ibu sudah melakukan langkah memanggil siswa tapi tidak berhasil gitu ya. Kemudian nih, ibu tadi kira-kira sudah mulai ada rencana, bisa dijabarkan tadi rencana yang pastinya yang akan ibu lakukan? Yang rencana yang pertama sudah panggil siswa. Kata siswanya sih, si pelaku ini katanya, memang Bu saya yang datang duluan ke cewek ini, tapi karena dia bermanja-manja di saya, jadi saya peluk dulu, kayak gitu kan. Jadi sebenarnya bukan saya loh Bu, tapi dia yang deket-deket saya. Ini laki-laki kok seperti itu ya? Jangan seperti itu, jangan. Artinya kamu itu sebagai laki-laki jatuh cinta boleh. Saya udah kasih pemahaman seperti itu Bu, tapi kayaknya belum mengenal juga nih. Nah, setelah berikutnya rencana saya Bu pengen manggil orang tua, tapi didampingi sama BK nanti sama ibu saya juga. Kemudian dari rencana-rencana yang tadi jelaskan, kira-kira ukuran keberhasilannya nih untuk harapan murid ibu nanti setelah menjalankan rencana itu bagaimana? Setidaknya ukuran keberhasilan saya untuk membuat melaksanakan rencana-rencana itu
boleh lah, kita kan sesama lawan jenis normal ya, jatuh cinta kemudian, tapi tidak usah peluk-pelukan, nggak usah menunjukkan kemesraan di kelas sehingga kan bisa menimbulkan suasana yang tidak kondusif di kelas. Itu harapan yang pertama. Harapan yang kedua, cari ekskul yang untuk bisa mengeluarkan energi positifnya supaya bisa keluar. Jadi SMA itu nggak hanya pacaran doang, nggak hanya masalah jatuh cinta, tapi ada hal-hal positif yang perlu digali di SMA. Dari rencana yang tadi Ibu sudah jelaskan, kemudian harapan-harapannya atau ukuran keberhasilannya, kira-kira kapan Ibu mulai melakukan rencana tadi? Yang pertama, saya sudah memanggil cowoknya. Mungkin besok saya akan memanggil ceweknya. Kemudian saya lihat survei dulu 1 minggu, apakah masih ada hal-hal yang tidak menginginkan, baru saya memanggil orang tuanya. Dari tadi rencana pemanggilan orang tua, kemudian siswa, kira-kira nih Ibu punya orang atau siapa yang akan membantu Ibu agar lebih rencana tersebut tuh lebih berhasil? Kira-kira siapa? Mungkin guru BK. Terus yang kedua itu melibatkan kesiswaan. Kemudian kalau seandainya tidak bisa pun, maka akan saya meminta kepada kepala sekolah koordinasi dengan psikolog untuk bisa memberikan pemahaman kepada siswa itu. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan sesi coaching lagi nih bersama saya untuk melaporkan progresnya setelah melakukan rencana tadi? Karena kan ini 1 pekan ini kan belum ketemu dengan siswa, kemudian orang BK dan orang tua, kayaknya 10 hari dari sekarang. Kalau 2 minggu kelamaan, tapi 10 hari saya akan melaporkan progresnya. Jadi kita bisa bertemu di 10 hari depan. Iya, betul. Sudah gimana Ibu perasaannya? Apakah sudah? Ya lumayan lega Bu, jadi ada gambaran nanti rencana saya akan seperti apa. Jadi semoga harapan saya sih anak ini tidak membuat kegelisahan di kelas dengan menunjukkan memamerkan kemesraannya. Terima kasih, kita akhiri sesi coaching ini ya Bu ya. Terima kasih. Terima kasih ya Bu ya.